Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen mata kuliah manajemen pendidikan anak usia dini Ibu Hajah Siti Ratnawati MPDI. Yang saya hormati pula teman-teman seperjuangan PIAUD 6. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penjaminan mutu pendidikan non formal. Nah, yang pertama ada tentang penjaminan mutu pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 1 merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Nah, selanjutnya dalam ayat 2 ini juga dinyatakan pendidikan non formal ini berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Dan ayat 3 juga menyatakan bahwa pendidikan non formal juga ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Nah, pengendalian mutu program pendidikan non formal ini sebagaimana ini telah dipaparkan di atas. Di atas ini merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan menilai program pendidikan non formal dan informal dengan menggunakan suatu cara atau metode agar program yang telah direncanakan ini dapat berjalan secara optimal dengan standar yang baik serta memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Nah, sedangkan langkah-langkah pengendalian mutu program pendidikan non formal ini dapat diterapkan dalam bidang pendidikan. Nah, termasuk pendidikan non formal. Juga ada beberapa syarat. Yang pertama adalah adanya komitmen yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat dalam proses pendidikan. Lalu penilaian kebutuhan, ada asesmen gitu ya. Lalu perencanaan strategi melalui perumusan visi dan misi, identifikasi pelanggaran dan kebutuhan, analisis K2PA. K2PA itu apa sih? Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Lalu penyusunan rencana taktis, dan yang kelima adalah penilaian kemajuan. Nah, aspek-aspek yang diperhatikan dalam pengendalian mutu program yang dewasa ini berkembang menjadi penjamin mutu program, antara lain adalah kurikulum, manajemen kelembagaan, organisasi, sarana prasarana, ketenagakerjaan, pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat dan lingkungannya. Kegiatan pengendalian mutu pendidikan non formal ini meliputi yang pertama ada perencanaan program pengendalian mutu pendidikan non formal, lalu ada pelaksanaan pemantauan program pendidikan non formal, yang ketiga adalah pelaksanaan penilaian program pendidikan non formal, yang keempat adalah pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan hasil pengendalian pendidikan non formal. Agar pengendalian mutu pendidikan ini berjalan efektif, maka harus memiliki ciri. Yang pertama ada teliti. Nah, artinya informasi yang dihasilkan
dari pengendalian itu harus benar. Lalu ada berkala. Nah, informasi ini harus diperoleh secara berkala sehingga usaha perbaikan dapat diberikan secara berkala juga. Yang ketiga ada objektif dan komprehensif. Nah, sistem pengendalian ini harus dapat dipahami oleh semua orang yang terlibat. Yang keempat adalah terfokus pada titik pengendalian yang strategis. Nah, pengendalian ini harus difokuskan pada titik-titik sehingga penyimpangan dan dari standar dapat segera diketahui. Yang kelima ada realistik. Nah, sistem pengendalian ini mudah dilakukan sehingga biaya rendah. Yang keenam ada fleksibel. Nah, pengendalian mutu program ini cukup lentur dalam menghadapi hal-hal yang tidak biasa atau menghadapi peristiwa yang tidak diharapkan atau diduga. Yang ketujuh adalah preskriptif dan operasional. Nah, apabila standar performansi ini tidak ditemukan, sistem pengendalian mutu program ini akan menunjukkan tindakan apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah diterima oleh anggota organisasi. Nah, sistem pengendalian itu harus diterima oleh seluruh staf dalam organisasi. Manfaat penjaminan mutu pendidikan non-formal. Nah, adapun manfaatnya yang pertama adalah memberikan masukan untuk perencanaan program. Yang kedua, memberikan masukan untuk pengambilan keputusan tentang kelanjutan, perluasan, dan penghentian program. Yang ketiga, memberikan masukan untuk keputusan tentang modifikasi program. Yang keempat, memperoleh informasi tentang pendukung dan penghambat. Yang kelima, memberikan masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi pengendalian mutu program selanjutnya. Lalu selanjutnya ada indikator penilaian penjaminan mutu pendidikan non-formal. Nah, menurut Nanang Fata, itu tujuan penjaminan mutu ini dapat dilihat secara umum dan khusus. Nah, tujuan Grand Slam sistem penjaminan mutu pendidikan secara umum ini adalah untuk memberikan acuan bagi unit-unit pembinaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan satuan pendidikan yang ada di pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan masyarakat dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan formal dan non-formal yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Sedangkan secara khusus ini pedomannya pelaksanaan ini bertujuan untuk mengatur peran, tanggung jawab, dan apa yang harus dilaksanakan dalam penempatan regulasi dan standar penjaminan mutu pendidikan. Lalu ada pemenuhan standar yang mengacu pada SPM dan SNP. Yang ketiga ada pengukuran dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan. Yang keempat adalah memberikan solusi alternatif dalam upaya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Nah, Badan Akreditasi Nasional ini, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal yang selanjutnya disebut dengan BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program atau satuan pendidikan jalur pendidikan non-formal dengan mengacu pada standar nasional. Nah, standar nasional ada berapa ya? Nah, yang pertama ada standar kompetensi kelulusan, lalu ada standar isi, standar proses, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian pendidikan, standar dan standar pembiayaan. Itu ya. Nah, BAN PNF ini didirikan sebagai bentuk badan evaluasi dalam dunia pendidikan, salah satunya dalam pendidikan non-formal. Dalam proses evaluasi BAN PNF ini memiliki kriteria atau instrumen yang telah ditetapkan dalam SNP. Nah, jadi lembaga PNF ini harus memenuhi instrumen tersebut untuk mendapatkan akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN PNF. Nah, tujuan akreditasi PNF adalah untuk menentukan kelayakan program dalam satuan pendidikan non-formal atas dasar standar nasional pendidikan dengan kriteria yang bersifat terbuka. Teman-teman, itu tadi adalah pembahasan tentang penjaminan mutu pendidikan non-formal. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Barangkali tadi ada suara motor apa segala macam, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.